Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, dalam pembelajaran PKWU hari ini, hal yang kita bahas yaitu adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk pembahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Dan yang terakhir ada perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Untuk yang pertama kita bahas adalah ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Nah, untuk mendapatkan ide, kita harus menganalisis terlebih dahulu peluang usaha. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Kemudian, faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor keuntungan. Nah, ketika kita akan menjalani usaha, kita harus memikirkan apakah usaha yang kita tetapkan itu mendatangkan keuntungan atau sebaliknya malah kerugian. Nah, jika setelah diperhitungkan ternyata usaha tersebut tidak memberi keuntungan, maka sebaiknya usaha tersebut kita ganti dengan alternatif usaha lainnya. Kemudian yang kedua adalah faktor penguasaan teknis. Nah, cara pembuatan produk kerajinan itu perlu dikuasai atau dipelajari oleh para karyawan maupun pengrajinnya. Yang ketiga ada faktor pemasaran. Di dalam pemasaran itu harus diteliti kemungkinan cara pemasarannya, bagaimana kemudian target konsumennya itu untuk siapa saja. Yang keempat ada faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting ya yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan harga barang tersebut jika nanti akan dijual di pasaran. Kemudian yang kelima ada faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik jumlah, keahlian maupun jasa. Yang keenam ada faktor modal. Perlu diperhatikan modal yang disediakan itu dan kenyataan jumlah biaya pada saat di lapangan itu sama atau tidak ya. Jangan sampai modalnya ternyata lebih sedikit daripada biaya yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada faktor risiko. Tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya ada faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi persaingan usaha. Nah, kemudian nanti kita sudah mengetahui saingan usaha kita itu siapa aja. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam menghadapinya. Apakah kita harus meningkatkan modal atau kita harus memperbaiki strategi pemasaran kita. Selanjutnya ada faktor fasilitas dan kemudahan. Dan yang terakhir ada faktor manajemen. Nah, dalam menganalisis peluang usaha, kalian tidak boleh asal-asalan atau cuman meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Nah, dengan adanya analisis SWOT seperti yang sudah pernah kita pelajari, yaitu di mana S adalah strength, yaitu kekuatan, kemudian W adalah weaknesses atau kelemahan, O opportunities atau peluang, dan threats ancaman. Nah, setelah kita mengetahui analisis SWOT ini, berarti kita dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman yang ada. Nah, dengan tersedianya informasi intern dari dalam perusahaan dan ekstern dari luar perusahaan, maka perusahaan itu akan dapat mengetahui yang pertama di mana usaha itu ada peluang. Jadi di mana sih peluangnya perusahaan itu untuk maju dan sukses. Kemudian yang B, mengetahui apa saja yang akan mengancam perusahaan, apa saja yang akan menjadi ancaman perusahaan. Dan yang ketiga, adakah kekuatan yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha.
Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Nah, faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia ini merupakan hal yang utama ya dalam mencapai keberhasilan usaha. Karena sejatinya manusia yang mempunyai ide, rencana, dan manusia juga yang akan mewujudkannya. Makanya diperlukan manusia yang rajin, optimis, dan pantang menyerah untuk menjalani suatu usaha. Kemudian yang kedua ada faktor keuangan. Ini tuh merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Dalam hal ini diperlukan kedisiplinan yang ketat dalam penggunaan dana sehingga segala kegiatan keuangan itu harus dicatat, dibukukan secara rapi, teliti, dan kontinu atau terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada faktor organisasi. Dengan adanya organisasi berarti seorang wirausahawan dapat mempertegas hubungan dengan para karyawannya. Kemudian yang kedua menciptakan hubungan antar karyawan. Yang ketiga mengetahui tugas yang akan dijalankan. Dan yang keempat mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Selanjutnya ada faktor perencanaan. Perencanaan harus dibuat oleh wirausahawan sejak usaha mulai didirikan. Nah, dimulai dari merencanakan produk apa sih yang akan dibuat, kemudian menghitung jumlah dana yang diperlukan, yang ketiga merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, dan yang terakhir merencanakan tempat pemasaran produk. Selanjutnya ada faktor mengatur usaha. Nah, dengan mengatur usaha ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, yang kedua memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, yang ketiga membuat jadwal usaha, yang keempat pengaturan mesin-mesin produksi, yang kelima penataan administrasi usaha, dan yang keenam pengawasan usaha dan bagaimana pengendaliannya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu pemasaran. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana daya serap pasar, kondisi pemasaran, dan program pemasarannya. Selanjutnya ada faktor administrasi. Ini adalah faktor yang menunjang kelancaran kegiatan. Nah, sebaiknya seorang pengusaha atau wirausahawan itu memiliki catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Nah, kemudian catatan tersebut dibuat secara kronologis, kemudian didokumentasikan. Oke, pembahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Nah, beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. Itu yang pertama, kita harus mengurus izin usahanya terlebih dahulu ya. Kemudian surat izin usaha antara lain ada surat izin tempat usaha atau situ dan izin HO atau lingkungan. Kemudian aspek yang kedua ada penetapan besarnya retribusi. Aspek yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian SIUP itu adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Nah, keuntungan memiliki SIUP itu jika perusahaan udah punya SIUP, perusahaan tersebut akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum untuk keberlangsungan dan kepastian usahanya ya. Kemudian selanjutnya adalah pengurusan pajak. Nah, pengurusan pajak itu yang pertama dimulai dari pengajuan NPWP. Sudah pernah kita bahas, yaitu NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, siapa saja sih yang perlu didaftarkan untuk mendapatkan NPWP? Yang pertama, badan yang memiliki subjek pajak penghasilan, yaitu seperti PT, CV, firma, BUMN maupun BUMD. Nah, terus yang kedua ada orang perorangan atau pribadi wajib pajak
yang mempunyai penghasilan bersih di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, dengan kata lain, kalau seseorang itu penghasilan bulanannya itu mencapai ambang batas PTKP, maka orang tersebut wajib bayar pajak. Yang kedua, fungsi pajak ada 3 untuk mengetahui identitas wajib pajak. Kemudian yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian yang ketiga itu ada pencantuman NPWP. Yang keempat, pendaftaran NPWP. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuka rekening bank. Kemudian tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, setelah perusahaan tersebut memiliki SIUP, kemudian sudah punya NPWP, perusahaan tersebut bisa mendaftarkan perusahaannya ke Disperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan. Dan yang terakhir adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai aktivitas kegiatan usaha. Nah, jadi AMDAL itu diperlukan untuk menjaga agar kegiatan usaha tidak memberikan dampak buruk atau merusak lingkungan. Jadi ada aturannya, ada pengaturannya ya, agar usaha yang dijalani itu tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan. Kemudian, kegiatan usaha apa saja sih yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem? Nah, yang pertama adalah jika jenis usaha tersebut bergerak di bidang pengolahan lahan atau bentang alam ya. Kedua, jika jenis usaha tersebut mengeksploitasi sumber daya alam. Dan yang ketiga, jika jenis usaha tersebut dalam prosesnya atau kegiatannya itu memanfaatkan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, atau kemerosotan sumber daya alam. Nah, contohnya itu adalah usaha penambangan batu bara. Nah, itu diperlukan AMDAL ya untuk mengatur kegiatan usaha tersebut. Oke, sampai sini sudah selesai videonya. Terima kasih untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di portal Stay healthy everyone. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.